Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI akhirnya menanggapi tuntutan 17+8 rakyat. Yang pertama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pimpinan DPR bersama fraksi sepakat mengeluarkan 6 poin keputusan berdasarkan hasil rapat konsultasi. Sejumlah langkah konkret dalam putusan itu berkaitan dengan pemangkasan fasilitas anggota dewan, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen. Sebelumnya pemerintah dan DPR didesak mengakomodasi 17+8 tuntutan rakyat mencakup transparansi, reformasi, dan empati usai aksi demonstrasi di berbagai daerah. Tuntutan berawal beredar luas di media sosial setelah kondisi di tanah air sempat memanas. Tim TV One mengabarkan. Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Tiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Ya, pemerintah bergerak cepat merespon bagaimana tuntutan 17+8 yang diberikan pekerjaan rumah DPR, untuk DPR ya. Kemarin juga sudah menjawab bagaimana 6 poin yang dijelaskan oleh Sufmi Dasko untuk menjawab ataupun merespon tuntutan masyarakat. Ya, 17+8 sudah harusnya 25 ya, kenapa 6 ya? Seharusnya, tapi yang jelas PR-nya udah dikerjakan. Tuh. Mungkin kalau hasilnya 6, ini ada hitung-hitungan sendirinya bagi DPR. Kita akan bahas ini terkait jawaban dari 17+8 tuntutan rakyat kepada DPR yang kemudian dihasilkan 6 poin. Nah, ada Bang Henry Satrio di studio, analis politik. Selamat pagi Bang Hensa. Selamat pagi. Pagi Bang Hensa. Selamat pagi. Oke, gimana 17+8 Bang? Udah cocok hasilnya 6 poin? Ya bagus, karena menurut saya coba dicek Bagus, lagi di 17+8 itu. Karena di Zoom juga sudah bergabung Bang Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Golkar. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke Bang Doli dulu ini. Bang Doli, kalau dari 6 poin yang kemudian dihasilkan oleh DPR menjawab 17+8 tuntutan rakyat dengan tenggat waktu yang ditetapkan pada tanggal 5 kemarin, apakah menurut Bang Doli ini sudah cukup menjawab tuntutan tersebut dan ini yang ranahnya DPR hanya 6 poin inilah yang menjadi jawabannya? Iya, pertama saya mau sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat, adik-adik mahasiswa 17+8 itu kita memberikan apresiasi dan luar biasa ya, mereka bisa menyusun mengkodifikasi beberapa poin, beberapa permasalahan ya yang kemudian
menjadi 17+8. Dan itu bagus sekali buat kepentingan kita semua, kepentingan perbaikan, kepentingan kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, tinggal persoalannya adalah mana hal-hal yang memang bisa dikerjakan secara langsung dengan waktu yang sampai 5 September, katakanlah yang 17 itu, dan kemudian mana yang 8. Nah, yang 8 itu juga saya kira pertimbangan kawan-kawan dan masyarakat menetapkan 8 dengan waktu 1 tahun itu juga sangat rasional ya, karena ada hal-hal yang memang harus dikoordinasikan dan memerlukan waktu, katakanlah misalnya undang-undang perampasan aset seperti itu ya, dan itu tentu harus kita tindak lanjuti. Nah, apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR 6 poin itu adalah kan yang berkaitan dengan tugas-tugas kerja-kerja fungsi yang dilakukan DPR yang termaktub di dalam tuntutan itu. Jadi pertama soal cukup dan tidak cukup, saya kira mungkin bisa jadi belum cukup ya dianggap oleh masyarakat dan kawan-kawan adik-adik mahasiswa yang menyampaikan itu, karena memang ada tugas-tugas yang berkaitan dengan institusi lain ya, dengan mitra-mitra kerja yang ada di DPR. Tapi yang setidaknya apa yang terkait langsung dengan DPR, saya kira dalam kurun waktu tengah waktu sampai 5 September, paling tidak apa yang menjadi kewenangan DPR dan kemudian mekanisme yang harus dilalui, 6 itu ya sudah optimal kami lakukan ya. Walaupun saya yakin dari tanggal 6 dan seterusnya masih banyak tugas-tugas atau PR-PR yang saya yakin juga itu menjadi bagian dari 17/8 itu yang harus kami juga ikut selesaikan. Oke Bang Doli, kalau melihat kemudian hasil dari 6 rumusan yang diumumkan oleh DPR sendiri terkait juga ada penghilangan tunjangan, apakah ini kemudian akan kira-kira mempengaruhi kinerja dari DPR sendiri Bang? Ya itu kan tadi kalau soal anggaran dan fasilitas itu kan akan dikaji ulang ya dan dievaluasi. Ya. Tapi yang persis bahwa tunjangan perubahan itu sudah dihilangkan per tanggal 31 Agustus kemarin. Kemudian kunjungan-kunjungan ke luar negeri juga yang kecuali dengan undangan kenegaraan itu juga sudah dibekukan gitu ya. Nah, kita sih berharap sebenarnya apa yang selama ini sudah kita kerjakan itu terus bisa berlangsung, tidak terpengaruh ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya ya, saya kira sebagian besar termasuk saya lah katakan gitu. Dari awal kami sebelum menjadi anggota DPR, kita tidak pernah juga tanya-tanya berapa fasilitas, gaji yang kita terima gitu ya. Begitu kami diberi amanah oleh rakyat, ya kerja saja gitu loh. Jadi dan selama menjadi anggota DPR kita juga tidak pernah tanya-tanya kenapa fasilitas ini cuma segini atau ada lagi atau tidak gitu ya. Jadi kita bekerja berdasarkan komitmen amanah yang diberikan oleh rakyat. Nah, apalagi sekarang kalau misalnya kemudian rakyat mempertanyakan dan kemudian menuntut ya soal fasilitas itu untuk ditinjau ulang, ya mudah-mudahan kalau saya sebetulnya ya kita jalan terus karena amanah sudah kami terima menjadi wakil rakyat, tugas pokok fungsinya sudah jelas di bidang legislasi, di bidang pengawasan dan penganggaran gitu ya. Ya bismillah jalan terus dengan apapun yang fasilitas yang kami dapatkan. Baik, saya mau ke Bang Hensa. Bang Hensa, catatan Anda dari 6 rumusan yang dihasilkan oleh DPR menjawab 17+8 apa saja? Ya tentu itu tidak menjawab 17+8 kan, ya. Karena tuntutannya kan memang dibagi-bagi untuk Pak Prabowo, untuk DPR, untuk TNI Polri. Tapi kalau untuk yang DPR kan sebenarnya double nih sudah, kan tuntutan untuk DPR itu 3, ini dijawabnya 6. Saya sih lebih bagaimana kita mengawal yang 8 sebetulnya. Okay. Kalau yang 17 kan memang rata-rata jangka pendek tuh, itu ada kaitannya dengan kejadian kemarin yang memang asal muasalnya itu kan jeritan perut rakyat ya.
pasal sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang 8 itu menurut saya memang perlu dikawal. Bahkan kan ada beberapa hal juga yang harusnya masuk, misalnya perbaikan harga-harga sembako misalnya, atau berantas mafia tambang begitu-begitu kan, itu belum masuk. Tapi jadi memang kemarin itu tuntutannya dibuat cepat dan yang memang merespon kejadian di saat itu, gitu ya. Saat aksi unjuk rasa. Tapi kalau kembali tadi ke pertanyaannya malam, memang menurut saya DPR sudah bekerja keras juga tuh. Itu saya yakin perdebatannya tidak semudah pada saat Bang Doli menyampaikan tadi atau Bang Dasko menyampaikan kemarin pengumumannya. Karena kan pasti ada penyesuaian-penyesuaian juga di keluarga mereka tuh, karena tunjangan-tunjangannya harus dihilangkan kan. Dan salah satu yang saya apresiasi juga simbol kesederhanaan itu kan, digunakan, Dasko menggunakan hanya kemeja putih, kemudian Bang Doli kan juga sekarang kuning aja gitu, nggak pakai simbol-simbol luxury gitu ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh anggota Dewan kemarin sudah cukup menjawab. Hanya memang bagaimana nanti mengawal yang 8. Misalnya RUU perampasan aset gitu kan, itu juga PR-nya banyak, itu terkait dengan reformasi kepolisian dan reformasi TNI yang memang sudah ada dalam tuntutan itu. Kemudian yang juga menurut saya sangat baik di dalam 8 poin itu adalah bagaimana kita harus melakukan evaluasi kepada beberapa proyek PSN ya, kemudian juga ada Omnibus Law juga dibahas di sana. Jadi kalau kemudian rakyat Indonesia, teman-teman mahasiswa merasa karena DPR sudah merampungkan tugasnya karena menjawab tuntutan itu, menurut saya sih perjalanannya masih panjang. Hanya nanti kan pertanyaannya apakah kemudian akan dikejar TNI Polri, akan dikejar Presiden, akan dikejar partai politik, ya nanti dulu. Itu mungkin babnya berbeda, hanya harusnya diberikan apresiasi betapa cepat DPR menyelesaikan ini dibandingkan dengan eksekutif gitu ya. Sesuai deadline ya, kalau sesuai deadline gitu. Hanya kalau menurut saya catatannya kan ini tentang penonaktifan ya. DPR tuh punya jurisprudensi bahwa tidak bisa sembarangan partai politik memecat anggota Dewan, anggota DPR gitu ya. Waktu itu case-nya Fahri Hamzah dengan PKS. Nah ini juga akan jadi pertanyaan apakah teman-teman atau anggota-anggota Dewan yang sudah dinonaktifkan oleh partainya dan kemudian dibarengi tuntutan masyarakat itu akan legowo atau tidak gitu. Artinya karena, ini kan berbicara payung hukum, kalau mereka dinonaktifkan akan seperti apa ke depan? Ya karena kan sudah ada contohnya, sulit itu sebetulnya. Ya sulit. Mungkin nggak bisa dipecat begitu aja. Mungkin kita cermati poin yang menyebutkan itu Bang, jadi pimpinan DPR akan menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh parpor melalui mahkamah partai politik masing-masing. Oh iya, menindaklanjuti itu ternyata nggak mudah gitu. Oke. Jadi kalau kita cek case-nya Fahri Hamzah plus PKS, itu sampai berjenjang-jenjang tuh. Akhirnya partai politiknya kalah, nggak bisa dipecat begitu aja. Bahkan ada denda yang harusnya sebetulnya harus dibayar tuh. Saya nggak tahu itu internal PKS dan Fahri Hamzah waktu itu ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, apa yang dilakukan oleh anggota Dewan, oleh DPR saat ini, itu sudah benar tuh. Jadi artinya ya mereka menyerahkan mekanisme ke partai politik lagi. Karena kan sistem partai politiknya kan bukan tertutup, tapi terbuka kan. Kalau tertutup, misalnya Bang Doli karena kemarin ditugaskan nomor 1 Sumatera Utara, terus karena kemarin sifatnya penugasan ya siap diganti, tapi Bang Doli bisa protes sekarang kalau misalnya diganti. Kenapa kan? Ya kan saya turun langsung ke rakyat. Rakyat yang pilih saya. Anda harus tanya dulu dong, rakyat yang pilih saya itu kira-kira oke nggak? Setuju nggak saya diganti? Kayak gitu loh. Jadi mekanisme politiknya nggak mudah, tapi DPR sudah menyelesaikan tugasnya. Apa itu ya? Mengembalikan ke mekanisme partai politik lagi gitu. Nah ini masyarakat juga mesti memahami itu. Jadi kalau misalnya ternyata nanti belum juga atau masih beredar di Senayan, itu bukan berarti DPR belum melaksanakan tugasnya loh. Itu sudah jadi ranahnya partai politik. Ada mekanisme yang panjang ya untuk penonaktifan. Tapi kalau kemudian mencerna 17+8 tuntutan dari mahasiswa dan juga LSM masyarakat ini seperti apa sih kalau Bang Hensa sendiri melihatnya? Ya menurut saya itu bagus ya. Dan merespon kejadian hari itu pada saat 17+8 dibuat. Berarti masih ada yang kurang? Kalau ya itu kan makanya tadi saya katakan misalnya
kalau Tritura waktu itu jelas banget kan, bubarkan PKI, kemudian turunkan harga-harga sembako. Harga-harga kan memang sekarang sedang naik. Di situ karena ada elemen buruh di sana, maka masuklah elemen PHK dan outsourcing misalnya. Tapi yang tadi saya katakan juga, mafia tambang mungkin nggak ada di sana. Perbaikan sistem pendidikan di Indonesia mungkin nggak ada di sana juga. Kemudian biaya pendidikan yang lumayan mahal itu juga tidak masuk dalam 17+8. Tapi tuntutan memang kalau dipersilahkan ya tuntutan rakyat pasti banyak banget. Jadi apa yang ada di sana kalau bisa dilaksanakan dengan baik menurut saya sih sudah luar biasa ya. Hanya memang kan 17+8 itu minimal dari 17 itu masing-masing elemen pemerintah baik eksekutif maupun legislatif memahami dulu aja tuntutan itu sehingga bisa dilaksanakan gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan dialog kita setelah jeda. Kita akan ke Bang Doli juga untuk menanggapi bahwa nanti setelah tanggal 5 ini, tanggal 6 ke depannya ini, apalagi ya akan langkah-langkah yang dilakukan DPR untuk menjawab tuntutan rakyat, tapi sesaat lagi.